Jadi ini sahabat, kita akan menarik sosok Corin. Dia itu semasa hidupnya sering memberikan atau meminumkan darah haidnya kepada sang suaminya. Darah haid itu kan juga najis kan sebenarnya, ya kan, untuk teman-teman. Saya juga tahu di kita. Makanya itu kok kenapa sampai mbaknya malah mengasihkan biar apalagi diminum untuk sang suami, itu kenapa alasannya? Agar suami saya tidak main-main bersama wanita lain, dan agar suami saya itu nurut terhadap saya. Tujuannya untuk Agar supaya suami saya tunduk dan nurut sama saya. apakah mbaknya tidak memikirkan resiko apa maksudnya itu, resiko yang Anda lakukan saat itu? Dalam arti gini, kan mbaknya mungkin juga tahu kan darah haid itu kan najis. Apakah mbaknya nggak mikirkan resiko kalau ini saya minumkan ke suami saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulo, channel Umi Liva Official, sahabat. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di malam hari ini. Semoga besok kita juga diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini saya bingung ini, sahabat. Tadi habis dari bawah tiba-tiba dipanggil. Ini ada berita penting. Kita harus cepet-cepet segera syuting ini. Dan yang tahu Mas Muafak bisa dijelaskan, Mas Muafak. Jadi ini sahabat, kita akan menarik sosok Corin. Soalnya saya juga ini tahu ya, baru tahu juga ya, ada yang melakuin, ternyata memang ada yang ngelakuin hal seperti itu. Yaitu apa, kita menarik Corin. Dia itu semasa hidupnya, ini seorang perempuan ya, Corin seorang perempuan, makanya kita ambil si santriwati karena ini menyangkut perempuan. Dia itu semasa hidupnya sering memberikan atau meminumkan darah haidnya kepada sang suaminya. Atau itu dicampur ke kopi, ke teh, nggak tahu juga ya. Karena saya juga baru dengar sekilas ini kalau ada hal yang seperti itu juga. Makanya kita tarik, saya juga penasaran. Kalau memang darah haid kan hukumnya nggak boleh kan, untuk apa kena masjid aja nggak boleh ke masjid, apalagi apa diminum sampean, wah nggak boleh itu. Dan tujuannya apa, saya juga kurang tahu juga ya, tujuannya untuk apa sih sebenarnya darah haid itu kok diminumkan ke suaminya, sedangkan darah haid itu kan najis kan gitu kan ya. Mungkin nanti kita lebih tahu apa ya selengkapnya lagi, kita tarik Corinnya aja biar kalian nggak penasaran, biar tidur kalian itu nggak dihantui dengan rasa penasaran. Mending kita masukkan ke Mbak Devi, itu Mbak Devi ya. Nah, nanti kita ke Mbak Devi. Mungkin sebelum itu kita mulai, kita tidak lupa sebelum kita mulai pastilah kita, ayo ada yang tahu, di kolom komentar dulu ya. Mungkin kita akan berselawat dulu karena apa, guru kita Gus Idris Almarbawi selalu berkata, selalu berpesan kepada kita bahwa jangan lupa untuk bersolawat dimanapun Anda berada, jangan bosan-bosan untuk bersolawat, jangan sampai tinggalkan solawat. Karena apa, semoga dengan solawat kita selalu diberikan ketenangan hati, dan semoga yang dirundung masalah cepat dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dengan kita selalu bersolawat, semoga kelak kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin. Mungkin kita selawatan dulu ya sahabat ya. Bismillah. Kecuali di kamar mandi enggak boleh selawatan loh ya.
itu. Innal habib al mustafa durafati wa duwafa wa dhikru fihi shifa idza tamam dabil ilal nilna bihi tulal mada nasran ala kulli lida nilna bihi tulal mada nasran ala kulli lida yasuruna ayyuftada biruhi min nawal muqal innal habib bal mustafa dzurafati wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamam dzabil ilal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin selanjutnya kita akan serahkan kepada santriwati ya. Mungkin kalian lebih tahu, pengen lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya, jangan skip, simak video ini. Bila ada ilmunya, ambil ilmunya yang baik. Bila ada yang buruk, buanglah yang buruk, gitu ya sahabat ya. Karena kita manusia juga tidak luput dari kesalahan itu ya. Mungkin Mbak Ita sama Dewi nih, tolong dicantolin ke, kalau nggak gitu dipegang aja nanti sama Mbak Ita punya, disodorin aja. Gimana? Takutnya dia kan Pegang ya. Tanyain dulu Mbak Ita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok kesannya kayak kesakitan ya? Ya. Ya gimana gak mau kesakitan, apa yang dilakukan aja seperti itu. Ya sekarang dia menerima apa yang dia lakukan selama di dunia. Itu. Kenapa? Saya mau tanya Mbak ya, sebelum saya bukan menginterogasi sih ya. Sebelum saya mau tanya lebih lanjut, saya mau tanya apa? Mbaknya umur berapa? Umur 45. Oh, 40 berapa? 45. Oh, 45. Iya, nggak terlalu tua banget sih ya. Ya enggak lah. Mbaknya udah meninggal udah lama atau masih baru? Sekitar 1 tahun yang lalu. Oh, 1 tahun yang lalu. Iya, jadi gini Mbak ya, sebelumnya saya mau tanya apa? Mbak, ya mohon maaf ya, Mbak ini katanya dengar-dengar semasa hidup Mbak itu sering memberikan darah haid kepada sang suami Mbak. Apakah benar? Iya benar. Saya sering memberikan darah haid kepada suami saya. Tolong saya. Oh, itu kalau boleh tahu ada problem atau masalah apa sehingga sampai melakukan yang tidak terpuji? Kan iya ya, sebenarnya kan gini, darah haid itu kan juga najis kan sebenarnya, ya kan untuk teman-teman saya juga tahu di kita. Makanya itu kok kenapa sampai
mbaknya malah mengasihkan biar apalagi diminum untuk sang suami, itu kenapa alasannya? Agar suami saya tidak main-main bersama wanita lain, dan agar suami saya itu nurut terhadap saya. Biar tidak main-main sama wanita lain. Sampai sehingga mbaknya tega mengasihkan darah haid kepada sang suami mbak gitu. Tujuannya untuk Agar supaya suami saya tunduk dan nurut sama saya. bisa gitu ternyata ya. Darah haid. Tolong saya. Egois nggak sih tuh mbak? Tapi gini mbak ya, sebelumnya apakah memang benar-benar ada efeknya memang setelah mbaknya kasih darah haid itu, apakah memang udah ada efeknya? Dalam arti gini, mbak udah ngasih ya tes, apakah memang efeknya benar-benar ada? Hah? Ada. Oh, memang tunduk bener ya dia? Iya, bahkan bisa sampai lingkungan. Astagfirullahaladzim, segitunya ya. Berarti tujuan mbak ngasih darah haid kepada sang suami hanya untuk biar nempel, nggak tunduk nggak noleh kemana-mana, dan pengennya itu mbak dia itu nggak lepas dari mbak gitu ya? Iya. Itu udah berjalan berapa lama mbaknya ngasih darah haid kepada suami mbak? Sekitar 4 bulan. Masih baru. Mungkin gara-gara juga udah tua. Iya. Masih baru 4 bulan loh. Itu inisiatif sendiri apa dari saran seseorang? Ya tentunya saran dari orang. Larinya ke dukun berarti mintanya. Iya. Udah termasuk istri terus juga ya. Sekarang apa yang anda rasakan mbak? Sakit. Ya, Tolong gitu. saya. Terus juga ini, apakah mbaknya tidak memikirkan resiko apa maksudnya itu, resiko yang anda lakukan saat itu? Dalam arti gini, kan mbaknya mungkin juga tahu kan darah itu kan najis. Apakah mbaknya nggak mikirkan resiko kalau ini saya minumkan ke suami saya? Tidak. Saya tidak memikirkan resikonya. Karena di saat itu saya hanya ingin suami saya tidak main-main bersama wanita lain. Saya hanya ingin suami saya cukup untuk saya sendiri. Itu Tapi ya. kalau dilihat dari cara pandang itu kayak nggak salah ya Mas Muafak ya. Apanya? Maksudnya saking cintanya sama suaminya sampai segala cara itu loh. Tapi gini, nah mbak Ita ya, oke lah dia itu saking cintanya nggak pengen lepas dari suaminya sampai dia melakukan hal melakukan sepenuhnya lah demi supaya dia nggak laki-lakinya itu biar nggak berpaling dari dia. Cuman satu yang kesalahan dia pakai cara yang, nah itu loh caranya yang salah. Sebenarnya dia bagus niatnya biar supaya suaminya itu biar tidak kemana-mana, cuma dengan salah satu cara yang salah. Apalagi darah haid itu, wanita sungguh-sungguh yang laknat kalau itu bener-bener loh ya, najis diminumkan ke suaminya lagi, itu nggak boleh harusnya. Apakah mbak nggak tahu bahwa hukumnya itu nggak boleh, bahwa haram loh? Saya nggak peduli. Emang sampean buat seperti itu tahu kalau suami sampean itu pernah deket sama cewek lain? Emang tahu? Ada bukti nggak? Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Berarti sampai melakukan hal ini karena suami mbaknya ini pernah berselingkuh sama perempuan lain. Iya. Dan pada akhirnya mbaknya nggak pengen kehilangan suaminya, dan pada akhirnya memakai cara seperti itu, walaupun itu sebenarnya haram ya. Dosa banget. Aduh.
Mungkin perempuan-perempuan ada yang mau tanya. Si Mbak Ulfa, Mbak Ellen. Enggak apa-apa ini. Tanya aja nggak apa-apa. Nah. Apa yang terasa sakit kan? Ya itulah hukuman Anda saat di dunia Anda melakukan seperti itu, ya maka ini yang harus Mbak tanggung. Udah tahu darah kotor dikasihkan suami itu loh Mbak. Nah, mungkin perempuan sama perempuan Pak lebih paham ya untuk menjaga darah haid. Mungkin sebenarnya tanya-tanya lebih dalam lagi, kalau soalnya kan laki-laki nggak terlalu juga tahu. Lebih baik didoakan, minta sama Allah. Kalau kita ke dukun, itu jalannya sesat, Mbak. Maaf ya. Memang pernikahan Mbak udah lama ya sama suaminya? Mulai dari umur berapa Mbak nikah sama suaminya? Umur 23 tahun. 3 tahun, sekarang umur 4. Oh ya udah lumayan lah. Berselingkuh udah berapa kali? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Cuman saat itu saya pernah melihat suami saya terus Mbak panas gitu bersama dengan wanita lain. Gitu. Karena disitulah saya sakit hati dan saya nekat melakukan ini. Saya mau tanya Sakit. Jadi apa aja yang udah ditanyain? Itu karena sampean tahu kalau suami sampean selingkuh dan sampean menggunakan cara itu dengan pergi ke dukun, gitu ya Mbak? Iya. Kenapa sih sampean kok lebih milih ke dukun daripada berdoa, bermunajat gitu Mbak? Ya karena itulah cara yang paling simpel, yang paling mudah bagi saya. Dan saya dikasih tahu sama orang. Gitu ya mau aja. Ya namanya kan udah terbakar apa ya, sakit hati banget kan melihat. Tapi ya nggak boleh aslinya Mbak. Mungkin sampean kurang memuaskan sang suami mungkin Mbak. Makanya suaminya selingkuh. Sampean kurang memuasin mungkin. Setia sama suami saya. Setia tapi kalau sampean misalnya suami ngajak, sampean nolak nggak? Saya nggak pernah. Pernah nolak? Enggak. Nggak pernah. Berarti posisinya ini si istri nggak salah apa-apa tapi suaminya yang salah gitu ya? Malah sang istrinya ya bernasib sungguh sekali. Kayak seakan-akan cinta buta ya. Itu demi cinta. Ya wajar sih memang seorang istri memang mempertahankan seorang suami ya. Cuma satu Mbaknya, sebenarnya niat Mbak itu baik. Cuma satu yang saya sayangkan. Apa? Yaitu Mbak dengan cara yang salah. Seharusnya Mbak itu bukan datang ke dukun, harusnya itu datang ke kayak ulama, kayak ustadz, itu kan harusnya bertanya, bukan malah ke dukun. Ujung-ujungnya Mbaknya sekarang yang akan menerima semua itu, ya kan? Terus gimana sekarang Mbaknya? Menyesal sekali melakukannya. Kalau bisa saya pengen kembali kemana? Hidup lagi ya nggak bisa Mbak. Orang kalau udah meninggal itu udah semua udah kehendak Allah. Kita diciptakan dari tanah, kita pun juga akan kembali ke tanah. Ya udah, berarti selama kamu di dunia udah selesai, tinggal urusanmu sekarang, nanti di akhirat nanti yang sebenarnya yang kekal abadi. Kalau udah
mbaknya di dunia seperti itu ya, maka ya sekarang gini, kita tinggal di dunia ini, kita menanam baik atau buruk. Kalau kita menanam baik, maka kita nanti di akhirat akan menghasilkan atau membuahkan yang sangat baik. Tapi sebaliknya, kalau mbak semasa di dunia menanamkan yang buruk, maka pun mbak nanti di akhirat nanti akan mendapatkan yang buruk. Contoh sekarang ini, mbaknya niat padanya baik, cuma dengan cara yang salah, udah kan akhirnya apa? Sekarang mbak yang merasakan, sedangkan suami di sana Iya, saya menyesal. Menyesal melakukannya. ya mungkin memang nggak sepenuhnya salah kepada mbaknya ya. Ya gimana ya, susah. Mungkin dia salah, memang salah tempat curhat kayaknya itu. Dan salah solusi. Nah itu benar, salah solusi, salah tempat curhat. Dah itu sih kayaknya menurut saya. Gimana, mungkin Mbak Ita ada yang mau bertanya lagi? Terus anaknya gimana, Mbak? Ini pakai ini. Gimana, tolong diulang Helen. Anaknya gimana? Punya anak nggak? Berapa? Tahu anaknya sama berbuat kayak gitu? Ya nggak tahu lah. Apa, tidak tahu? Tidak tahu. Jadi yang mengetahui bahwa mbaknya ini melakukan seperti ini cuma mbaknya sendiri. Anak suami nggak tahu. Oh iya, saya mau tanya lagi, ini saya lupa. Mbaknya meninggal gara-gara apa? Meninggal. Hah? Jangan. Saya meninggal karena tertabrak. Kecelakaan. Tapi sebenarnya ada firasat gak kalau sebenarnya mbak itu hari itu juga akan meninggal dalam keadaan tertabrak? Sebelumnya ada. Pas saat itu firasatnya saya jatuh terpleset di kamar mandi. Di situ saya punya firasat bahwa saya akan mati. Tragis ya Mbak ya. Kalau boleh tahu itu darah kotor itu dicampur pakai apa kok bisa masuk ke suami itu Mbak? Saya sering mencampurkan darah kotor itu dengan kopi. Terus setiap mengasih itu, atau berapa minggu sekali, atau setiap hari, atau ada bulan sekali, 1 bulan sekali, gimana? Itu prosesnya itu gimana? Biasanya saya sering melakukannya dalam seminggu 3 kali. Jadi banyak banget ya darahnya. Dari mana aja darahnya? Masa darah headnya kucing? Kan nggak mungkin setiap hari, Mbak. Kan setiap bulan. Iya kan 1 bulan berapa kali gitu? 1 bulan berapa kali? Seminggu katanya. Seminggu 3 Mungkin atau disimpan atau gimana ya? Simpen darahnya itu. Mungkin itu harus darah sendiri apa nyari ke Tangga. tempat sampah lah? Iya. Ya. Biasanya kalau semisalnya nggak ada, itu saya suka nyari bekas orang. Hah, bekas orang? Bekas orang dicampur kopi. Bekas sendiri aja udah. Jangan bilang. Enggak gini. Maksudnya tuh bekas orang diminumin kepada suami sendiri. Tapi ada mantranya seperti itu. Ya kalau punya orang cemplung ya nanti mikatnya bukan ke dia malah ke orang lain. Ya Allah.
Tidak ada ya sama Mbak. Aduh, sampai segitunya ya. Bukan cinta tapi posesif. Iya kayaknya. Iya benar-benar benar. Heeh. Ya mungkin juga mbaknya ya gimana ya. Ya ini bukan salah mbaknya juga, sama-sama salah sih. Yang laki-lakinya juga ya kenapa selingkuh juga, yang perempuannya kenapa juga kayak melakukan hal seperti ini, itu juga ya sebenarnya ya dari kedua pihak itu sebenarnya harusnya kan bisa apa gini mbak, caranya kan diomongkan dengan baik-baik, gak dengan cara seperti ini Ya. itu. Ya, karena saya sudah terbawa emosi melihat dengan kepala mata saya sendiri. Berapa kali dia kayak gitu? Saya pernah lihat suami saya bareng sama perempuan lain itu 3 kali keluar. Perempuan yang sama atau beda-beda? Perempuan beda-beda. Makanya saya sakit hati. Ya ini namanya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang salah ya sahabat. Udah fatal. Sebelum Samen pergi ke dukun, apa Samen nggak mikir itu mbak, efeknya setelah itu? Apa cuman Samen ngasih uang ke dukunnya, apa ngasih seperti darah ayam cemani atau apa gitu? Kira-kira ada perjanjian apa? Apa Perjanjian Samen di sama juga saya perjanjian sama dukunnya itu. Saya ngasih uang. ngasih uang doang? Kayak maharnya gitu. Iya, buat maharnya. Cuma uang doang. Kira-kira berapa mbak? Sekitar 20 sampai 15 jutaan. Mahal kali. Kalau tanyain suaminya uangnya dikemanain gitu gimana? Kalau datang ini mbak, saya tanya lagi ya. Sekarang coba pikir mbak ya, mbak melakukan hal seperti itu biar supaya suami itu lengket ya sama mbaknya, terus mbaknya meninggal seperti ini, mana suami nggak bisa nemenin kan? Ya kan? Jadi cinta itu jangan terlalu juga. Jadi ini jangan terlalu juga menghalalkan menghalalkan segala cara untuk agar suami itu selalu lengket, kecuali dengan cara yang baik, yang positif itu nggak masalah. Memang kewajiban kan seorang istri itu untuk ya memberikan kenyamanan kepada suami lah ya, intinya untuk memuaskan suami. Cuma jangan sampai menghalalkan segala cara untuk memuaskan, pertama untuk memuaskan suami ataukah untuk mengawetkan, dalam arti menjaga hubungan itu. Contohnya kayak pakai darah haid tadi itu, akhirnya mbak meninggal, dia gak ikut meninggal kan? Iya, dia tahu kan. Jadi kalau saya pernah belajar itu sebenarnya itu kalau cinta itu sewajarnya saja, kalau benci kepada orang itu juga sewajarnya saja. Takutnya gini, orang yang benar-benar kita benci banget, kita nggak tahu suatu saat bila Allah menakdirkan orang yang dulunya kita benci banget, kalau Allah udah berkehendak lain, malah dia nanti yang kita benar-benar sayang. Justru kebalikannya, kita juga jangan, kalau kita sayang banget kepada dia, belum kita juga nggak tahu ya, Allah itu membolak-balikan hati kan. Siapa tahu orang kita benar-benar sayang banget, tahu-taunya bakal dia jadi orang benar-benar kita benci. Jadi cinta aja sewajarnya saja, jangan sampai buta, jangan sampai apa tadi main posesif ya, bukan cinta ya, itu posesif ya.
Sekarang apa yang Anda rasakan dan apa yang seandainya Anda hidup, apa yang Anda pengen lakukan? Saya kesakitan. Sakit. Pengen kembali. Saya pengen minta maaf sama suami saya. Minta maaf ke Suami saya Berat. pengen tobat. Ya telat ya, telat banget. Ini yang saya tanyakan tadi, mbaknya semasa hidupnya ngasih nasihat kepada suami sampai meninggal pun, apakah suami nggak tahu? Ya. Diem. Udah kelar lah hidup. Udah. Berarti sampai meninggal pun dia, suami mbak belum tahu sama sekali kalau mbak melakukan hal seperti itu. Ya. Tadi gara-gara di kamar mandi itu. Nggak tertabrak, cuma sebelum tertabrak dia tuh ada rasa ada kejadian kayak kepleset di kamar mandi gitu. Ya mungkin ya ini mbak yang mbak tanam selama di dunia ini, ya ini yang mbak hasilkan sekarang ini. Dan juga kalau udah nasi menjadi bubur ya nggak bisa akan kembali menjadi nasi lagi, kecuali kita tinggal nikmati bubur itu. Ya sekarang mbak udah menanam seperti itu, ya tinggal nikmatin apa yang mbak lakukan seperti halnya di dunia waktu semasa hidup mbak. Ya mungkin ya kita nggak bisa bantu apa-apa, cuma mungkin bisa bantu doa ya. Tapi doa yang lebih baik itu adalah doa yang benar-benar diharapkan orang tua itu suatu saat kalau meninggal, itu doa dari anak, tergantung dari anak. Udah mungkin itu aja. Manusia juga tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari khilaf juga ya sahabat. Bila ada kata-kata yang salah dari saya maupun teman-teman, ada yang salah mohon maaf sebesar-besarnya. Intinya sandaran yang lebih baik itu adalah sandar kepada Allah, bukannya karena yang lain-lainnya. Udah itu cukup satu bersandar kepada Allah itu ya. Karena kalau ke manusia itu terkadang itu bersandar ke manusia itu kadang membuat kecewa itu ya. Intinya sandaran yang baik adalah sandar kepada Allah. Mungkin cukup sekian itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah dari kita, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Saya Al-Fakir Mahfud Alimul Karim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.